Dan kebetulan seperti orang tuanya Fuji yang ternyata satu partai, saya pikir sih ini satu hal yang ini bukan buatan manusia. Kalaupun ini settingan yang maha kuasa. Kita akan membuat konten ini dengan menanyakan kewarasan para pendukung hubungan antara Fuji dan Aisar. Iya kabari. Nah, sudah mulai bingung dan nggak tenang ya, karena melihat buka puasanya Fuji dan Feral. Sudahlah, Aisar itu pulang aja ke Malaysia, atau kalau enggak sama mau jadi ayah angkatnya Kamari. Nah, mendingan cari yang jelas-jelas saja, karena kalau Fuji ini sudah jelas akan jadi ibu dewan. Apakah betul? Mari kita akan lihat. Tapi ngapain dilihat pakai kartu? Orang udah dikenalin pada keluarga Feral. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Teman-teman wartawan dari Indigo Entertainment ini sampai datang menyambangi saya untuk memastikan bahwa Feral dan Fuji ini memang sedang bersama, dan bahkan hubungannya naik ke tahap selanjutnya, dikenalkan pada keluarga. Feral tidak sembarangan membawa wanita berkenalan dengan keluarganya, dan ini sudah bukan tondo-tondo lagi, ini sesuatu yang pasti. Tapi akankah semua menuju ke pelaminan? Mari kita lihat menggunakan kartu-kartu saya. Oke Mas, bisa dibilang kan ini kan kabar bahagia ya untuk kita semua. Nggak bahagia buat Aisar. Itu terkait adanya pertemuan bukber nih antara Fuji dengan Feral. Bahkan Feral pun mengajak Fuji ke berkenalan dengan keluarganya. Gimana nih Mas, mungkin melihat adanya sesuatu yang baik tersebut Mas? The Chariot, semuanya berjalan semakin cepat, nggak terhalang apa-apa yang menghalangi akan ditabrak. Jadi Feral dan Fuji ini semakin jelas. Sesuatu yang awalnya hanya untuk konten, rupanya ini menjadi paten. Dan ini, wah udah kalau sudah diajak ketemu keluarga, ini artinya keseriusan untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Ini memang ada. Jadi kalau ada yang menanyakan di sini apakah ini konten belaka atau bukan, sepertinya memang upaya Feral untuk memupus Wilona ini sedikit demi sedikit mulai berhasil. Dan dapat Fuji yang mungkin kalau orang bilang kemarin kelakarnya itu ini jelas halal, bukan Wilona haram ya, tapi maksudnya kan sesama muslim, dan ya akhirnya mereka bisa dapat seseorang yang saling sama-sama satu ditinggal sama pacarnya ya Wilona, satu lagi ninggalin ya tahu kan siapa. Okay. Berarti bisa dibilang sudah ada tanda-tanda nggak sih nih Mas? Apalagi kan bisa dibilang adanya Feral sendiri kan sudah go publish nih dengan lamarannya. Akankah nanti Feral juga melakukan hal yang sama Mas? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kalau lamaran sepertinya nggak akan secepat itu. Kita tahu bahwa Feral ini tipikal yang memang kalau film itu slow burn, jalannya itu pelan-pelan tapi pasti. Tapi kita kan sebenarnya tahu, bisa saja Feral ini kan sudah jadi politikus kan. Apa yang dilakukan ini bisa saja adalah sebuah tanda-tanda. Dan politikus itu biasanya memberikan sebuah simbolisasi. Setelah itu, kenapa kok nggak olahraganya yang lain gitu ya kan? Bisa saja futsal, atau bisa saja bulu tangkis, atau tenis yang lagi naik daun. Kenapa bowling? Nah, bowling ini ditunjukkan kalau digelindingkan dengan cepat, menghantam apapun yang ada di depannya, dan kita tahu ini mengarah ke satu titik yang memang berhasil itu jelas di situ. Dan mereka berdua melakukan ini bersama-sama. Jadi bukan kayak olahraga yang saling mengalahkan dalam berhadapan. Jadi olahraga bowling di sini menjadi sebuah gambaran tentang arah hubungan mereka ini kemana, dan semakin
bold. Mas ini kan bisa dibilang kan Feral kan mulai memperkenalkan Fuji kepada keluarganya. Mungkin kalau yang Mas lihat nih dari adanya Feral menunjukkan tersebut, maksudnya sosok orang yang dekat dengan dia ke keluarganya mungkin seperti apa nih Mas? Akankah salah satu kecocokan untuk kedepannya Mas? Iya, kalau dibilang seperti itu kan, Feral ini tipikal yang kalau nggak serak bener, dia itu nggak akan mau membawa seorang wanita ketemu sama keluarganya. Karena kita sama-sama tahu kedekatan Feral dan keluarganya ini seperti apa, terutama ibunya. Walaupun ya hubungan mereka ini kan hubungan yang ya mesra, tapi kalau orang lihat itu karena sama-sama keras ya. Cuman saya merasakan ini adalah satu hal di mana kedua orang ini sudah berubah. Feral yang kita kenal dulu itu sama ibunya mungkin juga kadang nggak sejalan kan. Feral yang seorang sinetron dan ibunya yang juga waktu itu belum mengalami sebuah pernikahan yang akhirnya gagal kembali juga. Nah, setelah hal-hal yang terus kemudian terjadi mendewasakan mereka, Feral yang sekarang juga sudah mendapuki perannya sebagai seorang wakil rakyat, saya pikir sih ini adalah sebuah tanda yang sudah jelas. Dan untuk sekelas Feral ini kayaknya nggak akan membuat ini hanya sebagai konten belaka atau sebagai sebuah upaya untuk ya mengisi waktu kosong dia ini nggak melakukan apapun di dunia hiburan, dan apapun ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalaupun ternyata sekarang ini yang dilakukan itu mengarah ke sesuatu yang serius, itu memang benar adanya. Bahkan sampai kemarin juga Vena Melinda diajak TikTokan bareng nih dengan Fuji, yang bisa dibilang tuh sebegitu luasnya ya. Baru pertemuan pertama tetapi sudah bisa dibilang tuh sudah akrab Mas. Gimana tuh Mas melihat keduanya, apakah adanya kecocokan nih antara Fuji dengan Sebenarnya kalau seperti itu kan, Vena Melinda ini seorang artis senior, sangat senior, yang tentu saja tahu dan bisa memposisikan dirinya. Tapi Vena di sini juga pasti tahu bahwa Feral ini seorang anak yang memang ya itu tadi seperti dikatakan, Feral itu kalau sudah punya niat dia akan keras memperjuangkannya. Nah, melihat kemarin itu kita rasakan juga bahwa ya Vena di sini mencoba untuk mengetahui ini siapa. Karena kalau Fuji yang kita nggak kenal atau bukan fansnya, wajahnya itu kan seperti cewek jutek seperti itu. Terus tipikalnya juga tipikal cewek yang kalau kita lihat itu nggak, mukanya itu bukan smiling face. Jadi kayak wajahnya itu wajah-wajah yang serius. Nah, melihat kemarin itu bisa bersama, ini sesuatu yang menandakan kayaknya mereka berdua ini pun, ya Vena Melinda pun kalau istilahnya dia marah kan juga serem juga kan. Ini dua orang yang sama-sama punya satu karakter yang keras, tapi saat ketemu itu mereka bisa saling memahami, melakukan sesuatu. Ya saya pikir nggak ada alasan yang lain selain mungkin mereka berdua sama-sama menyayangi pria yang sama. Nah, anaknya satu lagi ya, calon suaminya. berarti sudah bisa dibilang tuh sudah ada tanda restu nih ya dari Vena sendiri untuk Fuji Mas. Kalau dilihat dari Saya pikir konten mereka kalau kemarin. Vena Melinda nggak ada alasan untuk nggak menyukai Fuji. Fuji pun seorang wanita yang cantik, baik. Kalau kita pisahkan dulu ya terkenal dan kekayaannya ini tadi, cantik, baik, nggak ada sebuah track record buruk yang dia ini berlaku jelek di depan siapapun. Jadi kalau saya pikir sih di sini ya, Vena adalah seorang calon mertua yang juga beruntung. Bahkan setelah acara buka puasa tersebut, Fuji sempat diajak main bowling Iya. dengan Feral. Bahkan di postingannya sempat di post dengan tulisan berdua waduh boleh tuh. Nah, gimana tuh Mas kalau misalnya melihat dari Tarot sendiri? Ya tadi sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Berdua boleh tuh ya artinya ini sesuatu yang kita tuh bersosial media yang video ini kan sudah lama ya, mungkin sudah 8 tahun ini. YouTube itu menemani kita. Terus kemudian masuklah TikTok, Instagram apalagi akhirnya bisa menayangkan video. Kalian sudah cukup pintar untuk tahu mana yang settingan, mana yang beneran. Dan saya pikir ini terlalu real untuk kalau dibilang settingan. Dan ini bisa jadi memang mengarah ke sesuatu yang serius, dan saya merasakan ini sama-sama satu level gitu. Satu level dalam artian ya kebekenannya Fuji dengan fenomenanya dia, Feral yang juga dengan semua yang didapatkannya. Kalau saya pikir ini sesuatu yang pas. Walaupun mungkin kita akan berpikir kalau Feral ini bisa mendapatkan wanita yang lain tentu saja. Tetapi kan akhirnya perjalanan ketemunya di waktu yang pas saat Feral kemarin baru menjadi seorang anggota dewan, kesibukannya yang juga kita nggak debatkan, ini juga pasti nggak main-main apalagi dalam kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini. Dan kebetulan seperti orang tuanya Fuji yang ternyata satu partai, saya pikir sih ini satu hal yang ini bukan buatan manusia.
Kalaupun ini settingan yang maha kuasa. Dari sendiri melihatnya ke depannya akan ada sesuatu gebrakan nggak sih dari mereka berdua seperti go publish gitu untuk hubungannya? Buka puasa sudah saya ramalkan kemarin itu. Bahkan kalau udah buka puasa saya pikir lebaran nanti juga pasti akan ketemuan. Nah tapi kalau untuk go public sepertinya mereka berdua ini nggak perlu hal seperti itu. Karena kemarin pun saat sama Torik pun Fuji ini nggak pernah go public tentang apapun. Pharrell pun juga tipikalnya itu kayak kalau hubungan percintaan dia ini lebih ya personal ya, nggak pengen menunjukkan ini. Dan lagi pula pasti saya merasakan kalau untuk Pharrell ini saat dia go public maka ini harus beneran jadi menuju ke pernikahan. Kalau masih kayak tunangan atau apa sepertinya dia nggak akan melakukan hal semacam itu karena ada tentu saja satu satu resiko kalau ternyata dia anggota dewan terus kemudian nanti nggak jadi kan ya kita tahu masyarakat Indonesia seperti apa. Jadi kalau untuk yang satu itu akan lebih berhati-hati. Tapi hal-hal semacam ini yang merupakan tanda ini akan bermunculan dan semakin menuju ke akhir tahun ini akan semakin membuat para pendukungnya Fuji dan Aisar ini langsung putus asa. Mas, ini kan banyak pendukungnya Fuji dan Pharrell kan menunggu-nunggu momen tersebut ya Mas. Sedangkan kan beberapa waktu lalu sempat ada kabar bahwa Pharrell sedang didekati juga oleh wanita lain. Kalau Mas sendiri mungkin melihatnya seperti apa nih dari kata-katanya sendiri untuk Tadi keduanya? itu terlalu banyak hal-hal yang kebetulan antara Pharrell dan Fuji. Wanita ini kan nggak punya orang tua yang satu partai sama partainya Pharrell. Dan hubungan antara Pharrell dan Fuji ini kan kita tarik panjang jauh ke belakang ini kan saling mengenal dan Fuji itu menghormati sekali sosok seorang Pharrell Bramasta ini tadi. Dan saat mereka ini bersama terus kemudian sampai disusulin ke Malaysia dan sebagainya, maka kalau belum melalui hal-hal yang tadi saya katakan, saya pikir ya cewek ini mungkin kesempatannya akan sangat kecil sekali. Dan mengingat bahwa ya kita tahu Pharrell ini tuh kan dia itu hanya ke satu wanita, ke dia aja. Sisanya Pharrell ini ya dia berteman dengan lebih banyak pria dan kesibukannya juga lebih banyak bersama dengan orang-orang yang saat ini ada di partainya itu tadi. Maka akan sulit untuk menyinkronkan sebuah jadwal bersama dengan Pharrell dan kita tahu cinta itu butuh tempat, butuh waktu dan itu butuh nggak sedikit. Maka saya pikir ini sesuatu yang nggak segampang itu. Maka dengan Fuji ini masih akan menjadi opsi yang paling optimal. Berarti kedepannya akan ada kabar baik kembali ya Bang? Oh iya jelas. Nah, Kabar-kabar Fuji dan seperti itu dan Fuji. ya memang kadang-kadang orang ini akan berpikir ya kalau apakah ini sesuatu yang baik atau malah sesuatu yang akan membuat hubungan ini nggak jelas seperti itu. Misalkan nanti kalau tiba-tiba kayak kemarin Fuji acara Pharrell nggak bisa datang terus kemudian digantikan oleh Aisar. Nah hal seperti itu saya pikir akan kejadian lagi. Itu hanya karena Fuji ini nggak pengen dianggap jahat. Jadi kalau nanti ternyata ada momen Fuji dan Aisar, ketahuilah Fuji hatinya sudah berlabuh pada Pharrell. Dan kepada Aisar, coba cewek-cewek di sini jelaskan kepada saya, kepada kita semua, tulis komentar di sini, kenapa sih kalian itu takut banget kelihatan jelek? Gak hanya di filter atau di foto, tapi juga dianggap oleh mantan kalian, musuh kalian yang ya udah orang kelihatan jelek di mata orang yang nggak suka sama kita kan wajar. Nah ini sama dengan Fuji, walaupun Fuji terlihat orangnya itu keras temperamental, tapi dia pun tetap merasa nggak enak kalau orang-orang ini akan menganggap lu kok Aisar digituin aja. Maka nanti akan ada momen untuk itu. Tapi setelah momen bersama Aisar, ini pasti akan ada momen bersama Pharrell dengan yang lebih intens lagi, yang lebih investigasi. Maksudnya yang lebih sangat membuat orang-orang ini kayaknya bentar lagi pasti langsung dihalalin seperti itu. Tapi memang terlihat keduanya akan bisa bilang tuh meresmikan hubungan keduanya Bang. Meresmikan tuh itu tadi saya bilang akan mungkin nggak meresmikan, tapi mereka ini akan perlahan-lahan menunjukkan dalam tanda-tanda, tapi nggak terus ya kami sudah berpacaran mulai dari bulan ini, nggak ada begitu. Dan ini sesuatu yang kita sama-sama tahu Pharrell dan Fuji bukan tipikal yang begitu. Nah, apakah kalian memang melihat hal yang saya lihat? Dan apakah kalian juga melihat bahwa pernikahan Pharrell ini di depan mata kita? Kita akan coba lihat nanti. Karena ada lagi konten di mana Pharrell itu mengundang Fuji masuk ke kamarnya. Ada apa sih di dalam situ? Maksudnya ada apa? Videonya ada, tapi ada perasaan apa yang muncul di sana? Apakah Fuji juga membayangkan kalau ini akan jadi kamar tempat dia akan, maksudnya ya akan menjadi kamarnya dia seumur hidupnya karena dia akan menikahi seorang anggota dewan seperti Pharrell.
Kita akan coba lihat menggunakan kartu saya di kesempatan lain, tapi coba tuliskan komentar kalian di bawah sini. Untuk kalian yang hubungannya nggak seperti Feral dan Fuji atau mungkin lebih kayak Aisar dan Fuji, silahkan hubungi nomor di bawah agar saya bisa bacakan kartunya dan lihat akan seperti apa kisah cinta kalian. Akankah kalian akan cerah atau maghrib? Sampai jumpa dan salam.